Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kemarin saya berbicara tentang bagaimana kita memikirkan jiwa-jiwa, terutama jiwa pasangan kita terlebih dahulu. Karena banyak orang percaya yang hanya memikirkan jiwa-jiwa di luar rumahnya, tetapi mereka lupa untuk memenangkan jiwa orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Yang terutama adalah yang paling dekat, yaitu pasangannya sendiri. Kenapa banyak orang terhilang? Karena pasangannya. Karena pasangannya lupa untuk mengkhotbahkan Kristus dalam hari hidupnya. Sehingga pasangannya muak dengan apa yang dia lakukan dalam hari hidupnya yang tidak sesuai dengan apa yang ada ketika mereka ada di gereja. Ini ironis yang terjadi di dalam kekristenan. Orang boleh hebat melayani Tuhan, orang boleh pandai berbicara di mimbar-mimbar khotbah untuk menyatakan ini dan itu. Orang boleh hebat menjadi worship leader, pemain musik, apapun lah. Pelayanan di gereja, organisasi dengan berbagai hal yang terlihat suci, terlihat baik. Tetapi pasangannya yang melihat kenyataan hari hidup bagaimana orang itu hidup. Dan seringkali banyak orang percaya lupa bahwa hari hidup kita harus mengkhotbahkan apa yang kita khotbahkan. Hari hidup kita harus mengkhotbahkan Kristus dalam hari hidup kita. Untuk hidup kita bisa menjadi suratan yang terbuka. Betul saudaraku? Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa pernikahanmu adalah agen untuk membawa pasanganmu, jiwa pasanganmu ke langit baru, bumi baru. Maka jangan sembrono dengan hidup. Karena pernikahan itu adalah covenant. Perjanjian antara seorang manusia yang bernama laki-laki dan perempuan itu kepada Tuhannya. Ketika mereka berada di altar suci pernikahan itu, mereka tidak hanya berjanji antara manusia dengan manusia, tetapi dia sedang berjanji dengan Sang Pencipta hidupnya untuk tidak melanggar covenant yang dia buat sendiri. Tetapi bukti dan fakta yang ada hari ini di lapangan, kalau kita melihat pernikahan-pernikahan orang Kristen, tidak luput juga yang dari namanya perceraian dan perselingkuhan, saudaraku. Itu tidak bisa kita hindari dan itu fakta yang ada di lapangan dan itu terjadi marak. Banyak di antara keluarga-keluarga orang percaya. Ketika pernikahan itu dibumbui dengan perselingkuhan, itu akan melukai hati Allah. Karena bukan soal melanggar janji, tetapi soal mengkhianati tujuan hidup dari pernikahan itu sendiri. Karena di mata manusia pernikahan sering dipahami sebagai kontrak sosial. Kemarin saya katakan begitu kan. Tetapi di mata Allah pernikahan itu adalah alat untuk membentuk lingkungan baru, yaitu lingkungan manusia Allah yang semakin serupa dengan Kristus. Karena itu perselingkuhan bukan hanya soal dosa moral, melainkan pemberontakan terhadap proses keselamatan itu sendiri. Ingat saudaraku, di dalam perspektif suara kebenaran, pernikahan bukan terutama untuk mencari kebahagiaan, tetapi untuk memurnikan diri, saling menopang satu dengan yang lain, tempat di mana ego dihancurkan, tempat di mana latihan untuk menyangkal diri satu persatu dari setiap insan di dalamnya. Dan disitulah sekolah untuk kasih agape Kristus itu membalut setiap pribadi di dalamnya. Dan mereka merujuk semakin hidup seperti Kristus hidup. Betul? Maka boleh saya katakan pernikahan bukan untuk dipuaskan, bukan untuk disenangkan. Tetapi pernikahan adalah alat untuk saling membangun, saling menguatkan, untuk saling bersama-sama bergandeng tangan, semakin serupa dengan Kristus. Tetapi tidak semua orang percaya atau yang mengaku orang Kristen itu memahami makna dari pernikahan. Karena tujuan pernikahan mereka ada banyak hal. Ada yang hanya untuk memiliki keturunan, hanya untuk hal-hal ekonomi, hanya untuk sebagai ditunjukkan ke masyarakat bahwa aku menikah. Aku laku loh, aku bisa menikah loh, aku punya pasangan loh. Sebagai standar hidup. Bahaya saudaraku. Maka sekali lagi saya katakan,
pernikahan itu bukan main-main, tetapi pernikahan adalah tempat di mana orang-orang yang sudah dewasa di dalam Kristus mengerti apa yang dia lakukan. Dia tahu kemana tujuannya, sehingga pernikahan itu adalah pernikahan yang berkualitas. Kalau tidak, pernikahan itu pasti akan membuka celah. Dan disitulah terjadi perselingkuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan begini. Akar dari perselingkuhan itu ketika hatimu tidak lagi dijaga di dalam Tuhan. Maka Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar segala kehidupanmu. Perselingkuhan selalu diawali dari dalam, bukan dari luar. Perselingkuhan itu tidak selalu dikatakan ketika berhubungan badan atau berada di ranjang. Bukan, tetapi ketika di dalam sekejap saja hatimu dibiarkan kosong dan tidak dijaga, kau buka celah, disitulah perselingkuhan dimulai. Karena setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan yang tidak dikendalikan berubah menjadi imajinasi, dan imajinasi itu akhirnya dituangkan di dalam tindakan. Hati-hati saudaraku, saya sekali lagi katakan, kenapa sih Pastor Simenim sampai membahas seperti ini? Saya gembala yang memikirkan bagaimana pentingnya sebuah pernikahan. Karena banyak orang salah sekali di dalam pemahaman tentang pernikahan. Kenapa banyak orang bercerai karena ekonomi yang buruk? Kan seharusnya gak boleh, saudaraku. Kenapa banyak orang bercerai kalau pasangannya tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai pasangan di dalam hal biologis? Kan seharusnya tidak. Karena pernikahan bukan untuk itu. Pernikahan is not about sex. Pernikahan is not about money. Pernikahan itu adalah covenant. Tetapi kenapa orang bisa melenceng dan meninggalkan pasangannya atau berselingkuh atau lepas dari covenant itu? Karena dia tidak menjaga hatinya dan dia dicobai dengan keinginannya. Karena dia kosong rohaninya. Ini akar utamanya loh saudaraku. Makanya jangan jauh-jauh dari doa pribadimu dengan Tuhan. Makanya kalau di dalam keluarga Rehoboth Semarang, saya selalu memberikan renungan. Terus saya berikan sepenggal kebenaran, quotes. Saya memberikan ayat-ayat, berikan renungan video YouTube, semua terus. Dan lebih dari itu Anda harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu harus menjadi standar hidupmu. Kalau tidak, Anda lengah habis, saudaraku. Dan saya selalu kejar, ayo jangan online, onsite, datang ibadah daripada kamu lakuin ini dan itu. Yuk berangkat ibadah. Supaya sampai dirimu punya kerinduan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena saat hubunganmu dengan Tuhan itu renggang, daya tahanmu terhadap godaan itu melemah, saudaraku. Apalagi kalau lihat fakta hidup pernikahanmu yang mungkin ada titik-titik di mana Anda tidak puas dengan pasanganmu. Aduh, seharusnya gak begini. Aduh, suamiku atau istriku nih responnya terlalu keras deh. Aduh, aturan begini. Aduh, aturan begitu. Saya mau katakan saudaraku, orang yang tidak dipuaskan oleh Tuhan akan mencari kepuasan di tempat lain. Betul, itu sangat berbahaya. Maka jangan kosong rohanimu. Dan ketika hatimu tidak puas, tidak bersyukur, hati-hati itu juga celah. Jangan bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Aduh, lebih cantik ya. Lebih lembut. Lebih perhatian ya. Hei, saudaraku, ingat pasanganmu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untukmu. Jangan fokus pada kekurangan pasanganmu. Tapi fokuslah anugerah Tuhan yang dititipkan dalam hidupmu, yaitu pasanganmu itu. Udah, jangan ingini pasangan orang lain. Itu bukan milikmu, jangan ambil. Jangan rebut punya orang. Amin, saudaraku. Ya, jangan rebut. Bukan milikmu, itu bukan hakmu. Mau sebagus apapun itu bukan yang terbaik untukmu. Yang terbaik sudah Tuhan sediakan, yaitu pasanganmu itu, baik suamimu maupun istrimu.
Dan jangan anggap pasanganmu itu sebagai beban. Tapi anggaplah pasanganmu itu sebagai covenantmu dengan Tuhan. Terus susah orangnya, pastor begini-begini, kan kamu yang milih. Kalau kamu udah pilih, kamu berdua shaping dong, saling membentuk, saling menolong satu dengan yang lain. Utarakan apa yang menjadi isi hatimu kepada pasanganmu. Minta Roh Kudus beri hikmat untuk menjalankan itu semua bisa terjadi. Maka saya teringat dengan Ibrani 13 ayat 5 berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar puas, saudaraku. Karena ketidakpuasan itu akan membuka pintu kompromi. Oh, gak apa-apa chatting sama lawan jenis. Jangan. Chatting secukupnya untuk kerjaan, untuk pelayanan. Oke, tapi tidak lebih dari itu. Itu pun harus kalau bisa pasanganmu tahu juga. Bahaya, saudaraku. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan biasanya perselingkuhan itu sering dimulai bukan dengan sentuhan, tetapi dengan cerita. Bahaya loh, curhat berlebihan kepada lawan jenis. Ya, jangan, saudaraku. Ya, apalagi jemaat Rehoboth Semarang kalau mau curhat sama gembalanya nih, udah lebih aman. Ya, jangan lawan jenis. Ya, ada bapak gembala, ada ibu gembala, udah sharing masing-masing. Ya kan? Ya, apalagi kalau Anda lebih nyaman berbagi dengan orang lain daripada dengan pasanganmu. Hati-hati, itu sudah tanda-tanda. Ngerti, saudaraku, merasa orang lain lebih memahami Anda. Udah dah, enggak. Yang paling memahami dirimu ya pasanganmu. Emotional affair adalah pintu utama menuju perselingkuhan fisik. Hati-hati. Maka firman Tuhan mengingatkan dalam Amsal 5 ayat 8 berkata, jauhkanlah jalanmu daripadanya. Dari hal-hal yang seperti itu yang tidak berkenan, jauhkan. Amin, saudaraku. Ya, jangan curhat kepada lawan jenis berlebihan, gak bisa. Bukan gak boleh loh ya, tetapi jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan akan mematik api kecil itu akhirnya akan kebakaran, saudaraku. Dan apalagi celah yang sering dibuka orang, luka batin yang tidak disembuhkan. Inner healing itu penting. Luka seperti penolakan, pengabaian, trauma masa lalu, pernah dikhianati. Itu dibutuhkan inner healing. Karena luka yang tidak dipulihkan akan mencari pelarian, saudaraku. Bukan kesembuhan. Maka hati-hati dengan luka-luka masa lalu yang pernah Anda alami. Mungkin suka dengan, mungkin dulu ya, waktu masih SMP, SMA, suka dengan cewek atau dengan cowok, ditolak. Yang kedua ditolak lagi, ketiga ditolak, itu bahaya loh. Itu nanti suatu hari ya, dia akan menjadi seseorang yang akan membuktikan ke dunia bahwa aku laku loh, banyak orang suka sama aku. Lah itu yang jadi bahaya. Kadang pernikahannya pun dibangun karena aku menikah karena aku laku. Kamu dulu tolakin aku semua, aku laku hari ini. Wah, itu bahaya, saudaraku. Itu dibutuhkan inner healing. Maka pernikahannya akan jadi pernikahan yang rentan karena didasari dengan kalimat aku laku. Banyak orang suka sama aku hari ini. Kamu dulu nolak aku, kamu rugi. Seakan-akan begitu. Nah, itu dibutuhkan kan, maka pernikahannya jadi pelarian. Takutnya begitu, saudaraku. Itu yang saya lihat ya. Ya, karena punya identitas yang rapuh orang-orang begitu. Dia haus validasi. Dia haus pembuktian. Dia butuh validasi orang. Oh, bener kamu laku loh. Oh, bener loh, banyak orang suka sama kamu. Dia takut tidak dihargai. Dan orang model begini akan jatuh ketika ada orang lain yang membuatnya merasa bahagia. Karena identitasnya tidak berakar pada Kristus, tetapi mencari pengakuan dari manusia. Ngerti ya, saudaraku? Mungkin renungan-renungan begini akan membuka tirai-tirai yang selama ini kau tutup. Kau buka baik-baik, kau dengarkan renungan ini, dan bangun pernikahan yang baik bersama dengan pasanganmu. Ingat, kalau kamu sudah menikah, kalian harus punya boundaries atau batasan yang jelas. Ini yang sering diabaikan. Kalau tanpa batasan chat pribadi sampai larut malam dengan lawan jenis, gak boleh. Mana ada begitu? Gak boleh, saudaraku.
Harus ada batasannya. Kalau chat pun penting sekali, mendesak sekali, pasangan harus tahu. Itu lebih baik. Betul? Ya, jangan bercanda yang melampaui batas. Sering berdua tanpa kejelasan, tanpa kebutuhan yang jelas. Ingat 1 Korintus 6 ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Tuhan tidak berkata diskusikan atau apa, tapi larilah dari itu semua. Pergilah secepat mungkin dari percabulan itu. Dengar baik-baik saudaraku, harus ada boundaries yang jelas di dalam pernikahanmu. Kamu berdua eksklusif. Ya, kalau ada sesuatu penting misalnya dengan partner kerja, dengan partner pelayanan, dengan siapapun lah, lawan jenis, larut malam apa. Saya kira lebih baik ajak pasanganmu untuk mengerti hal itu. Lebih afdol saudaraku. Jangan cobai dirimu. Percayalah apa yang saya katakan ini. Ya, jangan cobai dan jangan bawa pernikahanmu di ajang main-main saudaraku. Dan komunikasi pernikahan harus hidup. Ya, harus ada dialog yang jujur dengan pasanganmu. Konflik-konflik yang dipendam dibongkar semuanya. Bicarakan semuanya. Ya, bicarakan, jangan buka celah. Komunikasi harus lancar, baik. Tekanan-tekanan hidup, kelelahan hidup, stres kerja, tekanan ekonomi, kelelahan mental, emosional harus dibicarakan. Orang yang lelah secara rohani dan emosional mudah mengambil keputusan yang salah. Tetapi disitulah fungsi dari pernikahan. Saling menopang, saling menguatkan, saling menolong, saling menghibur. Amin, saudaraku. Ya, maka di situ tidak akan ada celah. Maka keputusan-keputusan yang diambil selalu diambil dengan 2 keputusan yang didasari dari takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, hiduplah dalam terang, saudaraku. Dalam terang Kristus. Anda harus mau ditegur, Anda harus benar-benar open hidupmu. Biarlah hidupmu seperti suratan yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Jangan berjalan sendiri, makanya milikilah komunitas rohani. Komunitas rohani pun harus hati-hati juga. Tidak anti perselingkuhan. Maka saya katakan sekali lagi, be aware dengan hidupmu. Dengan pasanganmu harus baik. Harus baik. Karena orang yang berjalan sendiri mudah jatuh. Tapi orang yang hidup di dalam terang Tuhan akan dijaga Tuhan. Maka sekali lagi saudaraku, saya tutup dengan satu konsep bahwa perselingkuhan bukan masalah kesempatan, tapi masalah hatimu di hadapan Tuhan. Bukan karena pasanganmu gagal, tetapi karena penjagaan dirimu yang gagal. Maka sekali lagi, kesetiaanmu kepada pasanganmu adalah buah kedewasaan rohanimu, melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan. Renungkan ini dan bangunlah pernikahan yang indah, pernikahan yang bisa diwariskan kepada anak cucumu. Dan jangan pernah torehkan tinta hitam di dalam pernikahanmu. Amin saudaraku. Sekali lagi saya ingatkan, jangan buka celah. Ya, GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting tuai jiwa-jiwa, terutama keluargamu. Tuhan memberkati.